Bidang usaha kandang milik PT Gunung Sari Utama atau GSU, tepatnya di dua desa dalam satu lokasi, yaitu Desa Sukalaba dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten, diduga tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Salah satu karyawan PT tersebut mengeluhkan adanya gaji yang tidak sesuai, serta tidak mendapatkan jaminan kesehatan berupa BPJS Ketenagakerjaan meskipun mengabdi selama 10 tahun. Diungkapkan kepada tim media Republika pada Rabu 29 Oktober 2025 di ruangan kerjanya, dirinya menjelaskan bahwa setiap karyawan tidak boleh memberikan keterangan apapun terkait aktivitas perusahaan kepada pihak luar. Jika setiap karyawan memberikan keterangan kepada pihak luar, maka siap untuk mendapatkan tindakan pemecatan. Itu BPJS belum pernah ada, Pak ya? BPJS sampai sekarang belum ada. Itu udah berapa tahun Pak kerja di sini? Saya selama 10 tahun aja kerja di sini. 10 tahun belum pernah ada, Pak ya? Cuman kalau misalnya saya lagi sakit, Pak, misalnya kita berobat ke klinik, ada stempel dari klinik ganti. Tapi kalau untuk BPJS secara resmi belum ada. Ada, Pak, ngomongnya bertahap lagi berusaha. Ini gimana Pak harapan Bapak? Ya harapannya perusahaan ini, Pak, mudah-mudahan tambah maju, karyawannya sejahtera, ya untuk BPJS ada, terus masalah gaji lain-lain. Jadi untuk saat ini, sampai saat ini seperti Bapak jelaskan tadi, kalau untuk sejahtera masih lama Pak, jauh ya? Iya. Jauh ya. Terus Pak, seperti Bapak bilang tadi Pak, apabila ada protes dari karyawan, pihak kantor mengintimidasi seperti apa Pak? Ya gimana Pak ya? Ya kalau masalah itu, ya bingung lah saya jawabnya itu. Ya. Seperti Pak jelaskan tadi, mau diintimidasi dengan bicara, kalau bersuara mau dipecat gitu Pak, keluarin. Ya. Ya? Begitulah mungkin Pak. Oke, siap Pak ya. Makasih Pak. Kemudian jelas diterangkan oleh aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Jika tidak memberikan BPJS dan melakukan diskriminasi terhadap pegawai kandang ayam adalah pelanggaran hukum yang serius. Setiap pekerja di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, serta hak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi di tempat kerja. Adapun hak yang dilanggar oleh perusahaan yaitu: pertama, tidak mendaftarkan BPJS. Poin pertama, setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Poin kedua, perusahaan yang melanggar kewajiban ini bisa dikenakan sanksi pidana seperti denda hingga 1 miliar rupiah atau pidana penjara maksimal 8 tahun berdasarkan pasal 55 Undang BPJS yang berbunyi: pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kedua, diskriminasi di tempat kerja. Menurut hukum, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO yang diratifikasi oleh Indonesia melarang segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, termasuk berdasarkan ras, jenis kelamin, atau alasan lainnya. Pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Selain itu, perusahaan yang berdiri sejak puluhan tahun dengan lahan 100 hektar diketahui tidak mengantongi izin usaha yang jelas. Salah satu ketua lingkungan, lebih tepatnya ketua RT di lokasi setempat, serta kepala desa Gunung Sari mengatakan bahwa perusahaan tersebut tidak diketahui izin resmi pendirian usaha, baik IUP, NIB, IMB, serta S3. Hai Pak. Selamat sore. Izin Pak, kita mau pertanyakan sedikit terkait kandang ayam Pak ya. Iya. Nah, itu perizinan lingkungan sudah ada belum Pak? Untuk sementara saya saat ini menjabat ketua RT di lingkungan Sukalaba ini belum tahu yang namanya izin lingkungan, entah ada ataupun tidak, tapi yang untuk suratnya saya belum pernah melihat Pak. Belum melihat Pak ya. Nah terus Pak, masyarakat Bapak sendiri Pak, seperti gaji ataupun apa, ada keluhan Pak? Ya untuk saat ini yang saya dengar dari karyawan yang bekerja di situ, terutama warga Dago yang bekerja di situ ataupun Sukalaba umumnya atau Gunung Sari, itu menurut keterangan belum ada BPJS-nya ataupun upah juga mungkin tidak distandarkan UMK, tapi nggak tahu aturannya seperti apa, mekanismenya dari perusahaannya. Nah harapan ke depan Pak untuk karyawan-karyawan yang kerja di kandang ayam itu seperti apa Pak? Ya harapan saya terutama lingkungan di Kecamatan Gunung Sari, Desa Sukalaba ini
masyarakat kita yang bekerja di Gunung Sari Utama ataupun di perusahaan lain yang memang harus sesuai dengan harapan kami itu sesuai UMK dan kesejahteraan lainnya, hak-hak karyawannya itu dipenuhi, terutama ya BPJS juga karena itu juga menyangkut hak hidup hidup karyawan. Itu masalah perusahaan tambang ayam Pak ya? Itu bisa dijelaskan perizinannya seperti apa? Yang gimana? Yang dimasuk sekolah bahasa Gunung Sari ya? Itu Itu PT Gunung Sari Utama ya? itu ya GSU Gunung Sari Utama. Kalau terkait perizinan, awal saya jadi kepala desa sudah masuk ke sana menanyakan tentang perizinan tersebut, artinya konkretnya seperti apa dan bagaimana kan gitu artinya. Cuma sampai saat ini saya belum pernah melihat izinnya seperti apa, terus izin operasional juga nggak tahu. Terus saya menanyakan ke karyawan gitu kan, artinya terkait BPJS Ketenagakerjaan itu tidak ada itu. Tidak ada ya. Jadi untuk masalah perizinan sampai saat ini belum pernah tahu Pak? Belum pernah tahu. Kalau menanyakan sudah, cuma ya dikembalikan lagi ke perusahaan, maunya seperti apa yang monggo. Yang penting ya harapan saya di Gunung Sari setiap perusahaan tetap terdaftar kalau di perusahaan itu supaya punya kewajiban bayar pajak. Nah tadi seperti dijelaskan Pak Kades tadi karyawan itu Pak BPJS belum ada itu. Saya pernah usulkan itu kalau nggak salah jadi tahun 2025 ini, tapi sampai saat ini belum ada realisasi. Maka saya selaku kepala desa harus menjamin artinya masyarakat saya kesertaan tentang BPJS Ketenagakerjaan, terus BPJS Kesehatan kan harus ada. Sementara dari perusahaan mungkin dia ada programnya, tapi saya mau seperti apa yang sampai sekarang belum ada jawaban. Harapan ke depan Pak seperti apa Pak? Harapan ke depan PT Gunung Sari Utama yang ada di Desa Gunung Sari, satu harus bersinergi dengan masyarakat Desa Gunung Sari dan Sukalapa, dan keduanya kewajibannya harus tetap dilakukan seperti izin-izinnya harus diberikan supaya ke depan PT GSU tidak ada kesalahpahaman dengan masyarakat. Dan harapannya lagi setiap perekrutan karyawan itu diutamakan karyawannya itu masyarakat lokal. Itu harapannya. Baik Pak, makasih Pak. Siap. Berikut adalah beberapa jenis perizinan yang umumnya diperlukan untuk membangun kandang ayam. Pertama, nomor induk berusaha atau NIB merupakan identitas dan legalitas berusaha bagi seluruh pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS atau Online Single Submission. Kedua, izin mendirikan bangunan atau IMB. Diperlukan untuk mendapatkan izin membangun kandang ayam sesuai dengan peraturan daerah setempat. Ketiga, izin usaha peternakan atau IUP. Izin ini dikeluarkan oleh dinas terkait dan memuat informasi mengenai jenis ternak, kapasitas produksi, dan lokasi peternakan. Keempat, sertifikat standar satinasi atau S3. Sertifikat ini membuktikan bahwa peternakan Anda telah memenuhi standar sanitasi yang ditetapkan. Poin kelima, jika peternakan Anda berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, maka izin lingkungan juga diperlukan. Selanjutnya, Dedi Klana, Ketua BPPKB Banten, DPAC Mancak dan Gunung Sari, didampingi Heriadi, Kepala Divisi Intelijen dan Investigasi Gabungan Wartawan Indonesia, mengecam aksi tindakan perusahaan yang telah menzolimi warga Banten serta melanggar mekanisme aturan hukum. Atas kejadian tersebut, Dedi akan menindaklanjuti sesuai hasil laporan kepada aparat penegak hukum agar mendapatkan keadilan bagi karyawan dan dapat memberikan sanksi pidana kepada pelaku usaha. Dari Kabupaten Serang, Heriadi mengabarkan.